Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta setiap kampus untuk mendata akun media sosial mahasiswa baru, dosen, hingga pegawai perguruan tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di kampus. Menristek Dikti mengatakan pendataan akun media sosial akan mempermudah pihak universitas atau pihak berwajib untuk melacak ideologi seseorang. Ia menegaskan pendataan akun medsos mahasiswa dan dosen ini tidak akan membatasi kebebasan berpendapat di kalangan kampus. Ia juga menyatakan tidak ada kepentingan apapun dalam pendataan ini. Tidak semua akun mahasiswa akan diawasi, namun jika ada kegiatan ekstrim di kampus, pihak universitas langsung dapat melihat nomor telepon dan akun media sosialnya. Kemenristek Dikti akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk menganalisis akun-akun media sosial mahasiswanya. Bagaimana pendataan akun media sosial mahasiswa dan dosen universitas diimplementasikan? Sudahkah ada perangkat hukum yang disiapkan? Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir yang bergabung dari luar studio. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi, terima kasih. Ya, Pak Menteri, ini sudah sejauh apa sih Pak wacana ini? Karena kalau kita tahu kan ini tahun lalu juga sempat dilontarkan oleh Anda sendiri. Ini seperti apa? Sudah sejauh mana? Ya, jadi begini Mas Adi, jadi masalah pendataan mahasiswa, dosen, pegawai, itu sejak lama sudah ada pendataan semacam itu. Tapi tahun 2018 saya memang ingin pendataannya lebih detail lagi supaya semua bisa terinformasi dengan baik. Baik para dosen, para pegawai, para mahasiswa. Tujuan utamanya adalah kita bisa melihat pada semua kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai, dosen, dan mahasiswa. Nah, dalam rangka kita ingin menanggulangi masalah radikalisme, intoleransi yang ada di dalam kampus, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan pegawai itu semua termonitor dengan baik. Jadi bukan karena ini langsung intervensi segala-galanya, enggak. Tapi bagaimana cara kita ingin menanggulangi radikalisme yang ada di dalam kampus. Ini pertama. Yang kedua adalah banyak informasi dari pimpinan perguruan tinggi ini bisa disampaikan kepada mahasiswa, kepada dosen, pada pegawai itu dengan mudah. Karena dengan adanya media sosial itu kita bisa menyampaikannya sangat cepat. Baik. Contoh kalau kita ada berita rapat dengan para rektor, para dosen kan gampang, para pegawai gampang, nanti dengan mahasiswa, dengan ketua BEM dan seluruh organisasi dengan mudah. Tetapi di sisi yang lain, yang menyangkut masalah radikalisme ini harus kita lakukan pengawasan supaya lebih mudah. Jadi hanya menambahkan personal data bagi pegawai dan dosen mahasiswanya. Oke, ini bentuknya akan seperti apa Pak nanti ke depannya? Kekuatan hukumnya akan seperti apakah dalam bentuk peraturan menteri atau akan bentuk yang lain mungkin? Kalau peraturan menteri kan sudah ada, yang ini nggak peraturan menteri, yang kaitan pertama adalah Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang masalah yang terkait pelarangan terhadap HTI kan. Nah ini yang dalam hal ini kalau kita implementasikan di dalam kementerian tidak perlu pakai peraturan-peraturan lain karena itu sudah jelas sekali. Jadi bukan karena kita harus intervensi di dalamnya, hanya kita bagaimana meningkatkan teknologi informasi sebagai alat untuk komunikasi dan sebagai alat untuk melakukan filtrasi terhadap kampus yang terpapar terhadap radikalisme ini. Baik, ini pemahaman tentang radikalisme sendiri kan pemahamannya berbeda-beda di lapangan, termasuk di kampus-kampus. Ketika seseorang dikatakan radikal atau tidak, batasannya apa Pak? Ini kemudian akhirnya akan membuat si kampus ini oh ini orang ini radikal, ini orang tidak. Batasannya di mana Pak? Radikalisme itu konsepnya. Konsep radikalisme itu adalah bagaimana mereka melakukan pemberitaan terhadap dalam akun medianya itu atau apapun yang disampaikan yang sifatnya adalah bagaimana bukan mempertanyakan, dia menggugat lah bahasa saya terhadap 4 pilar kebangsaan.
Contoh masalah NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang harus kita lihat dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lah kalau ada seseorang itu adalah menggugat terhadap hak ini, katakan keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, dia ingin mengganti ideologi lain. Lah inilah yang berarti mereka sudah menuju pada radikalisme terhadap negara. Nah ini sesuai dengan pendiri negara, 4 pilar kebangsaan ini harus kita jaga betul. Paham boleh mereka pelajari sebagai ilmu pengetahuan. Dia mengajari katakan Marxis, silahkan itu di dalam kampus. Tetapi bukan suatu pilihan itu yang akan ditonjolkan. Begitu mereka mendorong mereka untuk memahami dan untuk melakukan hal itu dan ingin mengganti apa yang sudah disepakati oleh negara, maka itu sudah menuju ke arah sana. Pak, ini mekanismenya seperti apa nanti jika ini sudah diberlakukan? Siapa yang akan mengawasi? Dalam artian ini kan kampus, kan rektor yang akan bertanggung jawab penuh. Lalu ketika ada indikasi ada mahasiswa atau dosen atau pengajar atau pekerja di kampus yang terindikasi radikal, lapor kemana dia? Dan apa hukumannya? Ya nanti setelah ini kalau sudah diketahui, semua sudah dikatakan di kampus dia melakukan kegiatan apapun yang menyangkut arah ke radikalisme itu atau perlawanan terhadap 4 pilar kebangsaan, maka dideteksi apakah betul mereka ternyata terjadi itu, yaitu pihak berwajib. Saya berkoordinasi biasanya dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu yang di BNPT. BNPT saya minta profiling. Nah, profiling pada seseorang, apakah dosen, pegawai, mahasiswa, itu bagaimana hasil profilingnya. Kalau memang dia terpapar, nanti biasanya BNPT menyampaikan kepada rektor atau direktur politeknik atau kepada menteri. Dan nanti menteri segera menginstruksikan kepada rektor atau mahasiswa atau kepada direktur untuk melakukan pembinaan. Pertama itu, pembinaan pada seluruh elemen bangsa. Karena instrumen itu kan belum muncul. Kalau orang melakukan hal ini langsung kenakan apa itu belum ada, kita belum punya data itu, punya peraturan itu, sehingga kita harus melakukan pengawasan ketat. Tapi menurut Anda Pak, mana yang paling signifikan saat ini soal paparan radikalisme? Dosen-dosennya atau mahasiswanya? Ada dua-duanya, dosennya juga, mahasiswanya. Lah kalau ini ada, karena kami setelah pernah melacak hal ini terjadi di para dosen, ada dosennya gitu, tidak banyak dosen, adalah dosen yang terpapar. Lah kalau dosen itu dalam akun sosialnya kan usia muncul perlawanan terhadap hal ini. Nah ini bermasalah orang kayak gini nih. Kalau orang kayak begini, rektor harus bertanggung jawab menyampaikan hal ini, bisa bekerja sama dengan pihak berwajib yang terkait hal ini. Baik, ada hukumannya Pak? Lah, kalau nanti kalau itu menyangkut pada pegawai, ini kan berarti sudah melanggar indisipliner, termasuk indisiplin lah, tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, di sana ada sanksinya sebagai seorang PNS kan, seorang ASN ada aturannya. Baik, ini jika memang ini jadi sudah matang begitu Pak, semuanya. kapan kira-kira akan diterapkan Pak? Loh sebenarnya kami sudah terapkan Mas Adi. Setiap ada contoh kalau pemilihan rektor yang ada di Indonesia, ini kan pertama mereka harus lihat integritasnya pada negara. Yang kedua, dia punya visi yang baik atau tidak di dalam pengembangan kampus. Yang ketiga, dia punya visionernya atau visi ke depan untuk membangun kampus yang lebih bersaing untuk lebih tinggi atau di kelas dunia lah dalam hal ini. Nah ini rektor kan, calon-calon rektor itu kan sudah diketahui semua. Setelah ini kita lakukan profiling juga. Lah kalau rektornya saja terpapar, bagaimana itu di bawahnya kan bermasalah. Baik. Ini yang sangat penting. Saya nggak mau ini kalau itu terjadi di negeri ini. Karena kita adalah negara hukum. Ada yang kemudian menyamakan dengan apa yang terjadi di era Orde Baru, ada NKKBK waktu itu. Ada juga kemudian pemantauan sampai ke para aktivis di kampus-kampus. Bagaimana tanggapan Anda ketika ada tanggapan seperti ini? Saya rasa nggak juga dengan NKKBK pada tahun 80-an itu.
Sehingga pada saat sekarang saya justru melakukan peraturan menteri, yaitu saya keluarkan nomor 55 tahun 2018, yaitu UKM PIB, Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa, di mana pembinaan ideologi bangsa yang terkait 4 pilar kebangsaan, ini para aktivis mahasiswa saya persilakan masuk di dalamnya. Contoh aktivis dari kelompok Cipayung, ada kelompok Cipayung Plus. Kelompok Cipayung contohnya ada HMI, ada PMII, ada GMNI, GMKI, PMKRI, mungkin plusnya ada IMM, mungkin ada Gema Buddhis, ada Hindu Dharma, silakan masuk di dalamnya. Asal di situ asasnya semua adalah tetap terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, itu harus tetap sebagai pedoman. Nah, sehingga kalau itu masuk di dalam waktu kampus tentu. Iya, tadi Anda mengatakan sebetulnya ini sudah juga diterapkan dari, katanya ini sudah diterapkan dari tahun lalu begitu, dan juga tahun ini kemudian wacana ini kemudian mengemuka kembali. Jika memang sudah dimulai dari tahun lalu, apa kendala yang sudah dialami, evaluasinya seperti apa, dan menurut Anda seberapa efektif kira-kira peraturan ini? Nah, dengan hal ini sekarang relatif seluruh kampus yang ada di Indonesia itu sudah mengalami cooling down terhadap masalah tekanan media sosial semacam ini yang terkait masalah radikalisme. Tapi masalahnya kita tidak bisa hanya cooling down saja, tapi harus kita luruskan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya para dosen, mahasiswa, dan pegawai. Ini harus satu, kita tetap, yaitu pada ideologi bangsa kita, yaitu 4 pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan kesesuaian Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus kita pertahankan betul, jangan sampai tidak. Ini kalau enggak kita akan ada masalah. Maka mahasiswa itu adalah masa depan bangsa loh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir, Menristek Dikti telah bergabung dan juga telah memberikan informasinya kepada kami di Metro Pagi Prime Time. Dan bagaimanakah tanggapan mantan Rektor UIN Jakarta Azumardi Azra tentang pengawasan akun media sosial mahasiswa untuk menangkal radikalisme? Saksikan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa, penyebaran paham radikal di kampus ini dinilai mengkhawatirkan, dan berikut hasil penelitian mengenai masuknya paham radikal di kampus. Kita akan lihat dalam fakta bicara yang pertama, di mana faktor radikalisme masuk kampus ini ada disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama karena kurangnya pemahaman agama dan juga kurangnya wawasan kebangsaan, sehingga ketika mereka mendapatkan informasi, melihat atau mendengar informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini langsung ditelan mentah-mentah tanpa difilter dan juga tanpa mencari tahu bagaimana sebenarnya informasi tersebut lebih lanjut. Dan kemudian menurut informasi selanjutnya yang kami dapatkan, ada 7, kita akan lihat di slide berikutnya, ada 7 kampus hingga saat ini yang dinyatakan terpapar paham radikalisme, dan 7 kampus ini merupakan perguruan tinggi negeri yang cukup ternama di Indonesia. Dan kemudian paham radikalisme ini sendiri masuk ke kampus melalui pintu-pintu, diantaranya adalah melalui dosen atau staf pegawai yang radikal, kemudian juga melalui kos-kosan mahasiswa, ada juga dengan banyaknya media sosial, informasi di media sosial yang beredar, dan juga adanya latar belakang keluarga, organisasi dan pengajian, serta literatur digital. Inilah pintu-pintu masuk radikalisme di kampus. Kita akan lihat menurut BIN menyebutkan saat ini ada 39%, mungkin kita bisa kembali lagi tadi, 39% mahasiswa di 15 provinsi yang terpapar paham radikalisme. Angka ini bisa dikatakan cukup tinggi, 39%. Kita akan lihat pernyataannya dari Wawan Hari Purwanto, juru bicara BIN, yang mengatakan bahwa terkait dari 7 perguruan tinggi PTN yang terpapar radikalisme, 39 mahasiswa di 15 provinsi
tertarik paham radikal itu. Memang benar dan ini terus diupayakan agar angkanya terus menurun. Inilah fakta-fakta yang kami dapatkan terkait dengan paham radikalisme di lingkungan kampus, dan rekan saya Ade Mulia akan kembali memperbincangkan atau membahasnya bersama dengan narasumber lainnya. Silahkan Ade. Baik, terima kasih Zakia Arfan. Dan pemirsa, bagaimanakah pola penyebaran paham radikal di kampus dan apakah tepat pencegahannya dengan cara mengawasi akun media sosial mahasiswa dan dosen? Kita akan bahas bersama mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azumardi Azra. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, ini kalau kita lihat, ini kan katanya kebijakannya sudah ada dari tahun lalu. Efektif tidak? Ya, Menyentuh persoalan tidak? kalau kebijakan misalnya mengawasi medsos ya, katakanlah tahun lalu gitu. Saya nggak tahu apa benar tahun lalu sudah diterapkan atau tidak. Ini kan baru kita dengar rencana, baru kita dengar wacana mengenai pengawasan medsos mahasiswa itu kan baru beberapa hari ini. Nah, kalau memang benar sudah diawasi sejak tahun lalu, berarti tidak efektif karena sampai sekarang paham radikal itu masih ada di kampus, baik di antara para dosen, para karyawan dan juga mahasiswa. Jadi kalau saya sendiri berpendapat pengawasan media sosial itu saya kira berlebihan ya. Berlebihan itu tidak cocok lah dengan sistem dan iklim politik Indonesia. Karena dengan mengawasi media sosial itu kita mungkin kembali kepada zaman Orde Baru. Atau bahkan mungkin kalau kita itu mungkin kerangka negara yang disebut Orwellian, George Orwell mengenai Big Brother yang mengawasi setiap cara berpikir, langkah dan sebagainya dari setiap warga negara. Jadi saya kira itu tidak tepat lah cara-cara seperti itu. Yang perlu dilakukan itu saya kira mengembangkan atau memperluas kontra wacana atau kontra gerakan terhadap paham-paham radikal itu, orang-orang radikal itu. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalaupun media sosial dilihat, mau diawasi ataupun mau dipantau, ya kalau sudah ada misalnya pikiran yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan media sosial mahasiswa diawasi, saya kira negara tidak punya kapasitas untuk itu. Kampus tidak punya kapasitas. Bagaimana mengawasi kalau mahasiswanya misalnya 40.000, 60.000, universitas-universitas besar itu kan banyak. Dan siapa yang akan mengawasi, rektornya atau harus membentuk badan khusus gitu kan? Dan nggak cocok juga dengan kehidupan kampus, ya. Dan apalagi juga seperti yang tadi saya katakan tidak cocok dengan sistem politik kita, praktek politik kita yang sebetulnya memberikan hak kepada orang untuk mengekspresikan dirinya. Nah, cuma kalau misalnya ada, saya kira bisa dipantau akun mahasiswa tertentu yang memang mungkin menyebarkan paham-paham radikal. Artinya ada listnya begitu orang-orang yang sedang dicurigai begitu kan? Itu. Tapi kalau diawasi secara keseluruhan saya kira kontraproduktif dan itu tidak cocok lah dengan kehidupan kampus kita dan juga dengan sistem politik kita nggak cocok. Anda mengatakan tadi kontra wacana, ada aksi-aksi kontra wacana. Realnya seperti apa bentuknya? Kontra wacana itu yang saya kira-kira 2 Ramadan yang lalu dalam diskusi di Jakarta dengan salah satu pimpinan BIN, saya mengusulkan supaya kelompok Cipayung yaitu HMI, organisasi-organisasi mahasiswa yang dulu dilarang oleh Menteri Pendidikan yaitu Daud Yusuf, konsep NKK-BKK. NKK itu normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kampus akhir 70-an itu melarang 5 ormas mahasiswa, organisasi ekstra Apa mahasiswa. saja tuh? Yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, ini yang paling besar, kemudian PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam, ya, dan kemudian GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Islam, kemudian GMKI, Kristen, Gerakan Mahasiswa Kristen, dan PMKRI Katolik. Itu dilarang oleh Daud Yusuf, sehingga kemudian dengan dilarang itu terjadi kekosongan, sehingga kemudian
yang menguasai kampus pada akhirnya adalah kelompok-kelompok yang saya sebut sebagai kelompok kanan yang sangat reseptif, artinya reseptif, mudah menerima pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan gerakan-gerakan yang nggak cocok dengan NKRI, dengan Pancasila. Bisa disebut organisasi apa saja itu? Dulu pernah saya sebut, tapi kemudian mereka sudah kelompok-kelompok pengajian lah pada dasarnya, atau kelompok-kelompok mahasiswa yang kemudian pada akhirnya karena kelompok Cipayung dilarang, akhirnya mereka menguasai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, mulai dari tingkat universitas sampai ke tingkat jurusan. Nah inilah yang, oleh karena itu pada waktu itu saya menghimbau agar kelompok Cipayung ini diizinkan kembali. Dan alhamdulillah oleh Menteri Ristek Dikti Pak Nasir tadi sudah disebut, tahun lalu udah apa sih bisa mereka lakukan oleh kelompok Cipayung ini di kampus-kampus? Banyak sekali. Misalnya yang terakhir di beberapa kampus mereka bisa bersaing untuk dalam mendapatkan kepemimpinan kampus dalam kontestasi persaingan kepemimpinan mahasiswa di kampus. Saya juga mendengar misalnya di beberapa tempat di universitas negeri, kelompok Cipayung ini bersatu kemudian menghadapi kelompok-kelompok yang ke kanan itu, yang saya sebut Islamis itu. Secara ideologi seperti apa kelompok Cipayung ini? Mungkin ini pencerahan juga untuk generasi-generasi zaman sekarang yang waktu itu mungkin belum lahir. Kalau kelompok Cipayung itu jelas pro Pancasila, pro NKRI, pro Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Mereka terlibat di dalam upaya-upaya, usaha-usaha berbagai program untuk memperkuat NKRI. Nah, itu kalau itu yang 5 tadi saya sebut. Kemudian sekarang ini oleh Menristek Dikti itu ditambah menjadi plus. Plusnya itu di luar kelompok Cipayung yang asal yang 5 itu ditambah dengan beberapa organisasi mahasiswa lain. Misalnya tadi disebut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, atau Ikatan Mahasiswa Buddhis, atau Hindu, dan lain sebagainya. Oke. Bahkan juga kami. Bagaimana mereka bisa masuk kampus kalau ternyata mereka bukan mahasiswa sana? Oh, mereka anggotanya mahasiswa. Anggota mahasiswa yang memang ormas-ormas Cipayung ini udah banyak melahirkan pemimpin baik tingkat menteri. Seperti tadi Pak Nasir sendiri dulu dia aktivis HMI misalnya, ya kan. Banyaklah Akbar Tanjung, macam-macam, banyak sekali itu tokoh-tokoh. Artinya mereka juga harusnya punya peran begitu ya untuk mencengkeramkan ideologi-ideologi pro NKRI ke kampus-kampus, karena mereka punya regenerasi di bawahnya. Makanya kemudian selain mengizinkan kembali ormas-ormas itu, Kementerian Ristek Dikti juga mengizinkan membentuk sebuah lembaga khusus yang tadi disebut Unit Kegiatan Mahasiswa Pemantapan Ideologi Pancasila. Jalannya itu seperti bagus. apa sekarang? Saya tidak tahu persis karena saya kira belum terbentuk secara merata di kampus-kampus. Memang 1-2 kampus sudah membentuk setahu saya, tapi baru sedikit sekali. Dan juga belum ada kegiatan yang terkait dengan misalnya pemantapan Pancasila itu sendiri. Saya dari dulu mengusulkan agar para pemimpin mahasiswa, student leader itu harus diperkuat melalui simposium, melalui workshop, itu paham kebangsaannya harus diperkuat. Itu kan tataran mahasiswa, Prof. Bagaimana dengan dosen-dosennya? Kalau ini ada kontra wacana dengan katakanlah kelompok Cipayung dan lain-lain, dosen ini seperti apa? Dosen nggak ada. Gitu? Ini yang saya sudah menghimbau sejak beberapa tahun yang lalu kepada 3 kementerian, ya, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Agama, itu kan juga banyak dosennya. Kemudian Kemendikbud, yaitu banyak gurunya, dan juga kita tahu tadi ada angka misalnya 46% guru dan dosen yang terpapar radikal misalnya. Nah, ini mereka ini harus, menurut saya harus diberikan pemahaman, penguatan kembali ideologi kebangsaan itu. Saya rasa itu tidak cukup, Prof, hanya pemahaman kembali segala macam, karena mereka sudah katakanlah sudah menjadi ideologi ini. Iya, tapi kalau sekarang ini dibiarkan aja, tidak ada kontra wacananya, jadi tidak ada sama sekali. Kenapa dulu zaman Orde Baru begitu kuat ideologi Pancasila? Karena ada penataran P4. Tapi sejak masa reformasi kan tidak ada penataran P4. Nah, pada dasarnya saya mengusulkan kembali agar penataran P4 itu dihidupkan kembali. Walaupun istilah penataran mungkin diganti misalnya dengan simposium, dengan workshop dan lain sebagainya.
yang lebih dialogis, yang tidak bersifat regimentatif, tidak bersifat indoktrinatif, Ya. sesuailah dengan iklim politik sekarang ini. Tapi intinya saya kira pemahaman, komitmen pada Pancasila, pada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu harus diperkuat. 4 pilar itu harus diperkuat. Jadi kalau tanpa itu, setahu saya sampai sekarang ini, kalau saya tanya pergi ke kampus, pergi ke sekolah, guru-guru mereka itu dibiarkan aja, tidak pernah dikasih penguatan kebangsaan. Baik. Ya. Prof, untuk kebijakan atau wacana untuk mengawasi medsos mahasiswa-mahasiswa ini perlu dilanjutkan atau dihentikan? Saya kira itu kontraproduktif, itu dihentikan saja. Itu membuat suasana di kampus itu seperti suasana yang negara-negara totalitarianism dan otoritarianism. Saya kira itu nggak cocok. Jadi saya kira hanya secara selektif saja. Jadi kalau ada tadi yang sudah disebut juga oleh Menteri, yaitu harus ada profiling. Yaitu profiling itu artinya memang ada orang-orang yang bisa pahamnya itu ya memang anti NKRI, anti Pancasila. Tapi bisa tidak sih itu dideteksi ketika orang itu mau masuk ke perguruan tinggi? Kalau itu sih bisa. Harusnya bisa kan? Serahkan aja ke Kementerian Informasi ya kan, Kominfo, serahkan ke Kominfo. Jadi saya kira itu tidak perlulah dilakukan pengawasan media, nggak punya kapasitas dan kemudian juga nggak cocok dengan iklim yang harus dilakukan itu. Menurut saya adalah penyadaran, penguatan kembali pemahaman dan juga kemudian komitmen pada 4 pilar itu, terutama NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Itu Prof, yang harus dilakukan. Ketika Prof sendiri ketika menjabat sebagai rektor, ketika Anda mengamati begitu ya, masuknya radikalisme ke kampus itu melalui apa sih? UKM-kah, digital-kah, dosen yang radikal atau lembaga dakwah kampus atau masjid kampus atau apa sebetulnya? Kalau dulu sih sebelum ada media sosial itu melalui jaringan gerakan, jaringan organisasi. Dulu ada namanya Tarbiyah. Kelompok Tarbiyah itu ya berasal dari Timur Tengah, tidak mau mengakui otoritas negara, membakar KTP, mau bikin negara Islam misalnya. Itu dulu melalui jaringan itu dengan pimpinan mereka Amir. Nah kalau pasca Orde Baru, ya itu terutama saya kira dengan eksplosi media sosial, dengan komunikasi instan, internet dan lain sebagainya. Penyebarannya terutama bisa juga melalui dunia maya itu, di samping juga adanya orang-orang kelompok-kelompok yang militan merekrut orang-orang di kampus, anak-anak muda di kampus. Baik, oke. Tadi rekomendasi Anda hentikan saja untuk mengawasi media sosial, tapi kemudian lakukanlah kontrawacana, katakanlah masukkan lagi kembali kelompok Cipayung. Seberapa efektifkah ketika dilakukan kontrawacana? Saya kira kelompok Cipayung sendiri perlu ya kelompok Cipayung itu masuk kembali ke kampus, termasuk khususnya yang berorientasi pada Islam. Karena kan kalau kita berbicara mengenai kelompok radikal, yang paling kuat, yang paling merajalela itu kan yang berorientasi keislaman atas nama Islam atau Islamis jihadis lah. Nah oleh karena itu organisasi kelompok Cipayung ya itu harus juga berorientasi, maksudnya yang Islam itu harus berorientasi melakukan pendekatan baru dalam hal ini HMI, PMII, IMM itu harus mencari cara-cara baru dalam rangka merekrut mahasiswa, merekrut anggota karena selama yang pro NKRI gitu ya. Iya, secara keseluruhan karena cara mereka sekarang ini dulu ya sampai sekarang ini saya kira masih konvensional. Masih jadi cara lama. Jadi kalah bersaing dalam rangka mendapatkan pengikut ataupun katakanlah simpati dari para mahasiswa. Baik, terima kasih Prof Azra telah memberikan insight di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih. Terima kasih.